Dari Nu'man bin Bashir, Nabi bersabda, doa itu merupakan ibadah. Selanjutnya Nabi membaca firman Allah, Quran surat Mu'min ayat 60. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka Jahannam dalam keadaan hina dina. Berarti orang yang tidak mau beribadah, tidak mau berdoa, dianggap tidak mau beribadah dan diancam Jahannam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa usalli wa usallimu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ud'uni astajib lakum. Shadaqallahul adzim. Para jamaah, pagi ini kita bahas tentang doa, bagaimana tata cara berdoa sesuai dengan sunnah Rasul, dan apa pengaruhnya doa ini ketika dengan sungguh-sungguh disampaikan oleh seorang hamba. Dilihat dari pengertiannya, doa ini artinya permintaan atau permohonan, yaitu permintaan atau permohonan seorang hamba yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah, doa ini merupakan ibadah. Sebagaimana sabda Nabi dalam hadis riwayat Abu Dawud, Ani Nu'man bin Bashir, dari Nu'man bin Bashir, Ani Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Jadi kalau orang semakin sering berdoa, maka orang itu semakin kuat ibadahnya. Di dalam hadis ini Nabi melanjutkan mengutip Al-Quran yang berbunyi, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dari Nu'man bin Bashir, Nabi bersabda, doa itu merupakan ibadah. Selanjutnya Nabi membaca firman Allah, Quran surat Mu'min ayat 60. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka Jahannam dalam keadaan hina dina. Berarti orang yang tidak mau beribadah, tidak mau berdoa, dianggap tidak mau beribadah dan diancam Jahannam. Itu sebabnya maka semakin orang sering berdoa, semakin disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti hambanya itu menyadari akan kekurangannya, akan kelemahannya. Dan Allah sendiri sudah membuat pernyataan bahwa kita ini makhluk yang lemah. Innal insana khuliqa halu'a. Jadi manusia itu diciptakan dalam keadaan kalau kesah dha'ifa, di ayat lain dha'ifa, dalam keadaan lemah. Karena itu maka agar menjadi kuat,
kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta pertolongannya. Nah, sekarang bagaimana caranya berdoa? Ya. Ini untuk mengingatkan kita, ya. Mungkin dulu kita pernah belajar, supaya semakin mantap yang belum menjadi tahu. Di antara tata cara berdoa, yang pertama adalah menghadap kiblat dan mengangkat kedua tangan. Para jamaah, ini sunnah, ya. Sangat ditekankan, usahakan sepanjang tidak mengganggu aktivitas lain dan itu memungkinkan, maka ketika berdoa lakukanlah dengan cara menghadap ke kiblat dan mengangkat kedua tangan. Di antara yang dibahas oleh tarjih itu kan, setelah sholat 5 waktu apakah ada untuk berdoa? Ini kan jadi perdebatan panjang juga itu. Pernah ada viral di YouTube itu, Ustadz mengatakan tidak ada itu doa setelah sholat itu. Ramai sekali itu. Yang ada kan zikir memang, tasbih 33, takbir 33, tahmid itu memang ada, tapi itu kan zikir. Nah, bagaimana doa? Itu yang kemudian diperdebatkan. Tapi di Muhammadiyah tarjih masih menganggap dibolehkan. Yang diperdebatkan lagi adalah tentang angkat tangan. Tidak ada tuntunan dari Nabi habis sholat Nabi angkat tangan berdoa, tidak ada tuntunan. Tapi Muhammadiyah membolehkan. Mengapa membolehkan? Pakai hadis umum yang mengatakan apabila berdoa angkatlah kedua tangan. Itu alasannya tarjih Muhammadiyah. Artinya kalau ada yang berdoa nggak angkat tangan ya tidak apa-apa. Tetapi untuk hadis umum itu memerintahkan agar ketika berdoa angkat tangan. Mari kita lihat hadis ini. Innallaha sunya Allah hayyun, sangat pemalu, karimun, sangat pemurah, yastahyi, malu idza rafa'ar rajulu ila yadayhi, apabila ada orang mengangkat kedua tangannya berdoa, maksudnya ayaruddahuma sifran haibataini, kemudian menolaknya dengan tangan kosong. Jadi Allah malu kalau orang berdoa kok dibiarkan saja padahal dia sudah angkat tangan. Dengan keterangan lain bahwa Allah akan memberikan perhatian lebih kepada orang yang ketika berdoa mengangkat kedua tangannya. Itu maksudnya. Hadis ini riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Tentang status hadis ini Al-Albani menilai sahih. Jadi hadis tentang bagusnya berdoa dengan mengangkat kedua tangan ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Nah, nanti ada perdebatan lagi, ini fikihnya ya para jamaah. Apakah ketika doa angkat tangan itu disapukan ke muka atau tidak? Gitu. Itu juga perdebatan panjang. Di sini Muhammadiyah tidak begitu menganjurkan. Ya. Tapi yang agak sedikit aneh itu ahli hadis Al-Asqalani. Itu meriwayatkan hadis yang jadi setelah selesai masaha wajahu, mengusap wajahnya biyadaini dengan kedua tangannya. Jadi di Bulughul Maram itu Ibnu Hajar cenderung untuk mengusap ke mukanya. Tapi kebanyakan ahli hadis lain, terutama Syekh Al-Albani mengatakan hadis itu dhaif. Jadi berdoa kemudian mengusap ke muka itu dinilai dhaif oleh Syekh Al-Albani. Oleh Al-Asqalani bagus, boleh dipakai. Jadi dalam keadaan seperti ini ya tidak tertuntut untuk mengusap. Tetapi pada satu kesempatan para jamaah kita perlu mengusap.
telapak tangan kita ke muka itu. Ini ada hadis Bukhari Muslim. Jadi Nabi itu biasa punya tradisi, nanti kalau panjenengan cocok amalkan, sebelum tidur itu bersuci dulu, ya, kemudian membaca Al-Quran, Qul Al-Falaq An-Nas. Setelah itu diusapkan ke mukanya, ya, kemudian ke kepalanya dan seluruh tubuhnya. Itu Bukhari Muslim hadisnya. Dilihat dari sisi ini tidak ada masalah dengan mengusap kedua telapak tangan ke muka tadi. Tapi yang kedua ini ada hubungannya dengan ini masalah energi positif. Ketika seorang membacakan Al-Quran tadi, kemudian ditiupkan ke telapak tangan, begitu, baru kemudian diusapkan ke seluruh anggota tubuhnya. Nah, dari sini maka kemudian ada yang tetap menganggap baik-baik saja, termasuk ahli hadis yang hafal 300 ribuan itu, Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tapi Al-Albani mengatakan itu hadis dhaif, nggak usah diamalkan katanya. Dalam hal seperti ini kita tidak perlu terlalu mempertentangkan. Jadi di Muhammadiyah saya lihat tidak begitu menekankan setiap habis doa itu kemudian mengusap, tidak ditekankan. Tapi angkat tangannya tetap dianjurkan. Di situ masalahnya. Ya. Pernah suatu ketika ada orang bertanya, apakah ada tuntunan ketika selesai sholat lalu berdoa angkat tangan? Jawabannya tidak ada secara khusus. Tidak ada. Tidak ada keterangan bahwa Nabi setelah sholat lalu berdoa dan mengangkat tangan. Itu tidak ada hadisnya. Tapi menggunakan hadis umum tadi itu, bahwa kalau berdoa hendaklah mengangkat kedua tangan. Di hadis tadi ini tidak disertai dengan lalu mengusapkan ke wajah, tidak ada. Tapi cukup mengangkat tangan itu ada. Ada situ kelihatannya ulama tarjih cenderung pada pendapat boleh ketika doa itu, atau bahkan bagus ya, mengangkat kedua tangannya. Dianjurkan, tidak wajib. Tentang mengangkat tangan dan menghadap kiblat ini pernah terjadi pada masa Nabi masih hidup. Ini dikisahkan oleh Umar bin Khattab. Suatu saat ketika akan terjadi perang Badar. Perang Badar ini perang yang sangat terkenal. Jumlah musuh atau kaum musyrikin sekitar 1000 orang. Sedangkan sahabat atau kaum muslimin 319 orang. Jadi sepertiganya. Menurut hitung-hitungan ya, dari aspek SDM-nya jelas kalah umat Islam. 300 banding 1000 ya, 1 banding 3. Itulah sebabnya kira-kira kemudian Nabi berdoa dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan sangat serius, dengan sangat intensif. Yang kemudian ulama belakangan, sebagian ulama belakangan, doa ini yang mengilhami istilah istighosah itu dari peristiwa ini. Istighosah itu dasar Al-Quran. Nanti saya sampaikan ayatnya. Nah, ketika Nabi menghadapi perang yang seperti ini, yang kira-kira secara jumlah kalah itu, maka Nabi minta tolong kepada Allah untuk mendapatkan kekuatan plus. Di 300 itu mendapat kekuatan plus. Di sini hadisnya disebutkan fastaqbala Nabiyullahi sallallahu alaihi wasallam al-qiblata. Jadi Nabi ketika itu menghadap kiblat. Ini ya perintah dan contoh ketika berdoa dengan sesuatu yang besar itu menghadap kiblat. Tsumma madda, kemudian mengangkat kedua tangannya.
Faja'ala yahtifu bi rabbi, kemudian berdoa. Jadi menghadap kiblat, mengangkat kedua tangan. Ini hadisnya. Di dalam doa itu di antara isinya adalah, ya Allah, aku mohon kepadamu agar berkenan menunaikan janjimu untukku. Ya Allah, karuniakanlah untukku apa yang telah engkau janjikan. Ya Allah, seandainya engkau membinasakan pasukan kaum muslimin, niscaya engkau tidak lagi disembah di muka bumi ini. Ya. Nah, pada saat itu berulang-ulang kalimat itu. Nah, kemudian beliau terus memohon kepada Allah seraya mengangkat kedua tangannya menghadap kiblat. Diulang lagi kalimatnya. Seraya mengangkat kedua tangannya dan menghadap kiblat. Hingga waktu itu saya mau menggambarkan, ya, nggak ada di dalam hadis ini. Ketika Nabi berdoa itu sampai bergetar gitu, atau ya bergetar lah, ya. Hingga sorban beliau terjatuh dari pundaknya. Kalau beliau tenang saja kan nggak mungkin jatuh sorbannya. Jadi kira-kira ada getaran itu, lalu terjadi gerakan pada sorbannya sampai jatuh. Maka Abu Bakar pun datang untuk mengembalikan sorban beliau ke pundaknya, lalu duduk di belakang beliau. Jadi pada saat itu kira-kira ketika Nabi berada di depan begini madhab kiblat, beberapa sahabat di belakang. Lah, menyaksikan Nabi berdoa tadi itu dengan sungguh-sungguh, ya, kedengaran oleh sahabat-sahabat itu, kedengaran. Maka kemudian sorban dipakai itu terjatuh. Abu Bakar maju mendatangi Nabi, mengambilkan sorban, meletakkan lagi ke pundaknya, lalu duduk di sebelahnya, di belakangnya. Ceritanya. Nah, kemudian Abu Bakar membisiki, ya Rasul, cukuplah doanya, cukup. Allah insya Allah sudah akan mengabulkannya. Nah, ini katanya, wahai Rabbi, aku merasa permohonanmu kepada Allah sudah cukup. Sungguh dia akan memenuhi janjinya untukmu. Maka Allah pun kemudian menurunkan firman-Nya. Ya, surat Al-Anfal ayat 9. Allah berfirman, ini diantara artinya, ingatlah ketika engkau memohon pertolongan kepada Rabb-Mu, lalu dia mengabulkannya. Sungguh aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu berupa 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Ini ayatnya para jamaah. Di awal ayat ini kata-kata tastaghithun, dari katanya maka muncul istilah istighatsah itu. Jadi istighosah itu dari kata istighatsah, pakai fa. Ingatlah ketika kalian meminta. Istighosah artinya berdoa juga, meminta. Jadi kalau ada teman, ayo istighosah, itu artinya ayo berdoa. Hanya biasanya kata-kata istighosah itu digunakan untuk hal yang sangat besar. Nah, misalnya kalau semua ulama atau masyarakat sepakat, oh ini pandemi ini akan semakin membahayakan, mari kita istighosah. Nah, mungkin seperti itu, agak pas kalimatnya. Allah pun kemudian membantu beliau dengan para malaikat dalam hadis sahih riwayat Muslim ini. Nah, para jamaah, Nabi merasa mendapatkan wahyu ini dan tentu sangat tenang hatinya, yaitu walaupun 300 orang menghadapi 1000 orang, karena Allah menurunkan 1000 malaikat, maka jumlah tentara Islam menjadi lebih banyak, 300 plus 1000 malaikat, dan datanya berturut-turut bertahap sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau kita membayangkan kalau pas terjadi kekacauan perang itu, sana 1000 lari ke sini, umat Islam 300, maka di area-area kosong itu turunlah malaikat, kemudian ikut membantu membinasakan orang-orang kafir itu, orang-orang musyrik itu. Nah, dalam pengertian lain didukung oleh ayat berikutnya nanti pada ayat yang kesekian, Allah berfirman,
Wa ma ramaita idz ramaita walakinallaha rama. Jadi ketika engkau melepaskan panahmu itu, bukan kamu yang melepaskan itu, tetapi Allah yang melepaskannya. Itu maksudnya adalah dukungan dari malaikat tadi itu. Jadi kalau boleh dari pendekatan psikologis gitu, kira-kira itu umat Islam kalau punya 300 semuanya fokus. Oh gitu. Fokus sehingga ketika melepas tuh tes titis, tes titis, tes titis, kita kira begitu. Nah, didukung oleh malaikat tadi itu. Jadi pengertian 1000 malaikat ini kan ya susah ya, seperti apa itu, bentuknya kayak apa itu. Nah, dengan pendekatan psikologi tadi sedikit membantu. Jadi walaupun 300, tapi karena orangnya itu siap lahir batin, lebih fokus, sehingga tidak ada yang percuma ketika dia melepaskan. Jerat kena, jerat kena, jerat kena. Sehingga 1 lawan 3 nggak ada masalah. Kalau orang-orang menjadi pendekar 1 lawan 10 aja berani, apalagi hanya 1 lawan 3. Wallahu a'lam bishawab. Intinya Nabi kemudian doanya ini dikabulkan. Nah, ingat tadi caranya menghadap kiblat dan mengangkat kedua tangan. Bagaimana cara mengangkat kedua tangan? Ini juga macam-macam dalam kajian fikih itu. Ada yang memerintahkan ditutup, dikumpulkan. Hadis tentang Nabi membaca kulhu al-falakanas itu dikumpulkan tangannya, dikumpulkan. Jadi setelah membaca baru kemudian ditiupkan, baru diusapkan. Jadi pengusapan ke muka tadi itu dikaitkan dengan tiupan, bukan mengusap biasa seperti kebanyakan orang habis doa mengusap aja. Kalau tadi itu baca kulhu al-falakanas yang diyakini oleh orang dengan pikiran modern, ada energi yang keluar kemudian menempel di telapak tangan ini lalu diusapkan. Itu kan hanya penjelasan interpretasi ya, bebas saja itu. Nah, jadi itu ada yang mengumpulkan, ada yang sekedar seperti ini, ada nanti yang kayak begini ya. Itu tentang mengangkat tangan dan menghadap kiblat. Yang kedua, ketika kita berdoa itu jangan langsung berdoa. Jadi begitu kita habis sholat tahajud misalnya di malam hari, langsung saja menghadap kiblat, angkat tangan, ya Allah, kumohon kepadamu. Jangan begitu. Ada prosedurnya. Ada prosedurnya. Apa itu? Ucapkan dulu berupa puji-pujian, memuji Allah. Memuji Allah itu bisa dengan kalimat pujian, misalnya Alhamdulillah, atau dengan ucapan sanjungan, ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, ya Rahman ya Rahim, ya Allah yang maha memberi rezeki, ya Razzaq, ya Allah yang maha menjaga keamanan, ya Muhaimin, ya Allah yang maha memberikan kekuatan untuk menang dalam perjuangan, ya Fattah. Nah, itu namanya pujian. Nah, boleh saja dengan Alhamdulillah. Kemudian membaca sholawat yang pendek, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Boleh. Atau diperpanjang Alhamdulillahirabbil alamin. Ditambah lagi hamdai yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah, silakan saja. Itu kan ungkapan-ungkapan pujian. Yang penting ada pujian, ada sanjungan kepada Allah, lalu ada bacaan sholawat. Sholawat pun bebas ya.
Yang diajarkan Nabi itu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Itu yang pendek. Kalau yang agak panjang dan yang paling sempurna ya sholawat pada tasyahud akhir kita itu yang berakhir dengan innaka hamidum majid. Itu yang paling sempurna sholawat. Ya. Silakan. Kalau merasa kepanjangan ya sudah yang pendek tadi. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baru berdoa. Begitu aturannya. Doanya terserah pakai bahasa apapun boleh. Kalau memang yang kita inginkan itu pernah dibaca Nabi, lebih baik kita menggunakan bahasa Nabi. Tapi kalau yang kita inginkan itu keinginan baru sama sekali, Nabi nggak pernah menginginkannya, ya kita boleh pakai redaksi sendiri, pakai bahasa kita sehari-hari boleh. Nah, kemudian nanti diakhiri dengan bacaan sholawat lagi dan berakhir dengan walhamdulillahirabbil alamin. Itu prosedurnya. Jadi membaca hamdalah, membaca sholawat, isi doa, lalu sholawat lagi dan berakhir dengan hamdalah. Ada peristiwa pada masa itu Nabi pernah memperhatikan ada seorang sahabat berdoa langsung isi doa. Maka Nabi mengatakan orang ini terburu-buru, dianggap kesusu. Seharusnya ada pendahuluannya dulu. Gitu. Ada pendahuluannya. Nah, apa pendahuluannya tadi itu? Baca hamdalah sama baca sholawat. Ini hadisnya. Ya. Hadis riwayat Abu Dawud, hadis sahih. Nabi bersabda, "Idza shalla ahadukum, apabila seseorang di antara kamu berdoa, sholat niatnya berdoa, falyabda, maka mulailah dalam doa itu bitahmidi rabbi, dengan memuji Tuhannya, memuji Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yusalli ala nabi, kemudian bersolawat kepada Nabi." Jadi membaca hamdalah lalu baca sholawat. Tsumma yad'u ba'du bima syaa, setelah itu baru kemudian berdoa. Jadi berdoa ini setelah puji-pujian dan sholawat. Begitu seharusnya. Ini bisa kita lakukan kalau suasananya agak panjang, misalnya termasuk habis sholat itu. Walaupun tadi saya katakan ini diperbincangkan ulama tentang perlu nggak kita berdoa setelah sholat itu. Nah, kita ngambil pendapat perlu, boleh, paling tidak boleh setelah kita sholat itu. Tapi dahulukan zikir dulu ya. Zikir yang utama jangan lupa saya ingatkan ya, baca istighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu yang dikemukakan di hadis Muslim. Sebagian ulama mengatakan boleh model yang lain. Pokoknya 3 kali istighfarnya itu. Kemudian baru membaca Allahumma antas salam. Ini pun oleh kalangan ulama bermacam-macam ya. Tapi yang dari Nabi sederhana. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Itu yang dari Nabi, hadis sahih Muslim. Adapun yang Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayna rabbana bislam wa adkhilnal jannata darsalam tabarakta wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. 3 kali lipat panjangnya itu kira-kira ya. Itu tidak ditemukan dalam hadis sahih. Kalau mau ya silakan aja. Tapi kalau ingin yang hadis sahih, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Nah, setelah itu baru membaca lain-lainnya. Misalnya membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini setiap 5 waktu. Khusus untuk maghrib dan subuh yang tadi dibaca 10 kali. La ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu. Ada yang menambahi yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini sama 10 kali. Habis maghrib, habis subuh. Yang lainnya cukup 1 kali. Ini hadisnya jelas. Kemudian ditambah dengan ini masih rangkaian wirid zikir yang 5 waktu. Allahumma la mani'a lima a'taita
wala mu'tiya lima mana'ta wala yanfa'u dzal jaddi ingkal jaddi. Ini juga ada yang diperpanjang lagi bacaannya itu. Ini yang sahih yang kita bacakan ini. Nah, setelah itu baru berzikir tahmid alhamdulillah 33 kali. Pertama dengan apa? Tasbih dulu ya. Tasbih dulu 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali. Alhamdulillah 30 kali, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allah Akbar 33 kali. Nah, dalam kondisi tertentu, nah memberi contoh 33 tadi bisa diperluas menjadi 10. Saya sering mengamalkan ini. Jadi pakai tangan ini subhanallah, 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 subhanallah sampai 10 kali cukup. Alhamdulillah, alhamdulillah 10 kali cukup. Kemudian Allah Akbar 10 kali cukup. Hadisnya sahih. Ini pilihan. Jadi kalau kita merasa waktunya kok mepet banget ya udah 10-10 enggak sampai 33 kali. Ngirit gitu. Ekonomis. Nah, setelah itu baru kemudian yang mau berdoa dipersilahkan. Disitulah kemudian jika memang waktunya cukup, maka dalam doa itu posisi kita tetap menghadap ke kiblat, kemudian mengangkat kedua tangan, dimulai dengan hamdalah tadi, lalu baca selawat, lalu doa. Nah, doa ini seringkali kita atau tengah-tengah masyarakat kita itu berdoa yang sifatnya biasa-biasa saja, yang biasa dan penting, yang biasa dibaca. Tidak ada kesan yang kuat dia butuh apa ketika dia berdoa itu. Perhatikan itu di masjid itu ya, langsung jadi kayak rutinitas gitu loh, tidak kelihatan serius ingin sungguh-sungguh gitu. Ya, tapi lumayan lah sudah ada yang tetap ingin berdoa, kan itu kita ngambil husnudzonnya di situ daripada langsung pelancing habis salam kan kiri langsung pulang itu. Memang ada ulama yang berpendapat begitu jamaah. Jadi kita itu habis sholat itu tidak dianjurkan zikir apalagi berdoa, enggak. Langsung selanjutnya sholat ba'diyah misalnya. Karena ayatnya itu idza qadiyatis shalah fantasiru fil ard. Apabila selesai sholat sudah langsung pergi, gitu ceritanya. Ada di antara pendapat seperti itu. Tapi kebanyakan ulama cenderung tetap berzikir kemudian berdoa. Kemudian yang ketiga para jamaah, di dalam berdoa itu usahakan mengambil waktu yang istimewa, waktu yang mustajab. Nah, di antara waktu mustajab itu adalah sepertiga malam terakhir. Ini para jamaah. Jadi yang seperti ini menurut hemat saya tidak perlu bosan. Saya setiap hari membaca begini tidak pernah bosan. Karena apa? Sangat membutuhkan untuk diingatkan. Jadi setiap hari kita itu diberi peluang oleh Allah kesempatan untuk berdoa. Itu sepertiga malam terakhir. Kalau boleh kita gambarkan sekarang sekitar 1:30 sampai 1:30 sekarang ini. Untuk waktu sekarang ini kurang lebih 2 jaman. Itu kalau bisa kita gunakan sholat tahajud 1 jam, habis itu kita gunakan berdoa ini cukup. Ya. Jadi para jamaah, mari kita baca hadis ini. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, yang zilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala, turunlah Tuhan kita Allah subhanahu wa ta'ala kulla lailatin, setiap malam, ila sama'i dunya, ke langit dunia. Jadi mungkin bahasa sederhananya itu Allah akan mendekati kita, ya, Allah akan memperhatikan kita. Ya, Allah akan memperhatikan kita. Kalau mendekati masih tempat ya. Jadi memang agak berat memahamkan ini. Mungkin bahasa yang lebih netral. Jadi Allah akan memperhatikan kita.
hina yabqa thuluthul laili al-akhir, ketika malam tinggal sepertiganya yang terakhir. Tadi saya gambarkan sekitar 1:30 sampai 1:30, sekitar 2 jam. Kemudian di dalam memperhatikan, Allah kemudian membuat pernyataan, yaqul man yad'uni fastajiba, siapa yang berdoa akan aku kabulkan. Man yas'aluni fa'tiyahu, siapa yang minta akan aku beri. Man yastaghfiruni, siapa yang minta ampun, faghfirullahu, akan aku ampuni. Hadis riwayat Al-Bukhari. Coba bayangkan berjamaah ya. Jadi ini Allah menjanjikan, saya berdoa, yang berdoa pada sepertiga malam terakhir akan aku kabulkan. Yang minta aku beri, yang minta ampun akan aku ampuni. Ini adalah peluang emas ya, kalau boleh saya katakan. Jadi waktu mustajab untuk berdoa, maka kita bisa memanfaatkan dengan baik. Walaupun sebenarnya berdoa bisa 24 jam, boleh, silakan, bagus semuanya. Tapi ada yang paling istimewa, ini diantaranya. Ini namanya waktu yang mustajab. Kalau keadaan itu ketika lagi sedang sujud, itu keadaan posisi kita, itu bagus juga. Kemudian saat-saat sholat menjelang salam, itu juga bagus juga itu. Kemudian kalau hari biasa antara azan dan qomat, itu kesempatan-kesempatan doa yang mudah dikabulkan. Nah, saya menganggap ini yang paling istimewa di antara semua tadi itu. Dan ini kalau kita rangkai dengan sejumlah peribadatan, maka bisa kita mulai dengan sholat tahajud lebih dulu sekitar 1 jam, kemudian kita berdoa sekitar 1 jam, atau terserah cara mengaturnya sesuai dengan kemungkinan yang ada. Sholat dengan 1 jam itu para jamaah secara sederhana bisa dicoba menghatamkan Al-Quran 1 juz 1 jam, kalau lebih dikit lah, dengan bacaan tartil yang sederhana. Saya contohkan misalnya Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kecepatan atau tempo seperti itu bisa dibaca dalam sholat tahajud dalam 1 jam, ya mungkin lebih seperempat lah paling enggak, itu bisa 1 juz dengan jumlah bilangan rakaat sekitar 11 rakaat. Silakan dicoba. Kalau nggak hafal, dulu pernah tersampaikan di sini, boleh dengan membaca mushaf. Tapi ada sahabat itu suatu saat membacanya kulhu terus, rakaat pertama kulhu, ketika kulhu sampai ke 11 kulhu terus. Tapi orang ini ketika ditanya, kenapa kamu kok kulhu terus? Aku suka ya Rasul, loh gitu. Jawabnya begitu. Kalau kita kan enggak, pendek, ikut enak, singkat, padat. Beda. Sahabat itu jawabnya, aku sangat suka dengan ayat ini tentang ketauhidan kan itu. Mau apa jawab Nabi? Ya, bacaan yang kamu suka itu menyebabkan kamu masuk surga. Adkhalakal jannah. Itu bisa menjamin kamu bisa masuk surga gara-gara menyukai kulhu tadi itu. Tapi bagaimana kalau kulhu yang kita suka itu demi pendeknya ya? Ya mungkin surga yang lain kira-kira ya. Agak di belakang surganya. Kalau orang tadi kan masalah ketauhidan, masalah keimanan, bedanya di situ. Ya kita tidak salah itu, alasan pendek juga nggak salah. Tapi beda dengan ketika orang itu mencintai itu karena pemantapan akidah tauhid itu. Itu yang buat kemudian Nabi mengatakan kesukaanmu dengan bacaan tadi itu membuat kamu bisa masuk surga, mengantarkan kamu masuk ke surga. Adkhalakal jannah, memasukkan kamu ke dalam surga, begitu maksudnya. Jadi para jamaah, penekanannya adalah kalau kita bisa menyempatkan diri bangun malam, terutama pada saat-saat menjelang subuh, nah, berarti kan sekitar jam 2
hingga jam 4 atau setengah 4 sekarang. Nah, kesempatan ini adalah kesempatan yang sangat strategis. Allah menjanjikan yang berdoa akan kukabulkan, yang minta aku beri, yang minta ampun akan aku ampuni. Berarti kesempatan kalau benar-benar mau bertobat, ya ini waktunya. Sebagian masyarakat ada yang sholat taubat gitu ya, itu nggak begitu kuat hadisnya tentang itu. Memang ada kalimat-kalimat yang mengatakan setiap aku habis melakukan kesalahan maka aku sholat 2 rakaat. Itu diantara sahabat ada yang seperti itu. Kemudian di belakang hari oleh ulama itu disebut dengan sholat taubat. Tapi kekuatan informasi atau hadis ini tidak begitu kuat, sehingga di Muhammadiyah belum memasukkan ke dalam sholat tatawu, belum dimasukkan. Kecuali nanti ketemu hadisnya lagi yang lain yang kuat, itu baru. Itu tandanya Muhammadiyah masih tetap terbuka dan siap mengubah pendapatnya jika menemukan hadis yang lebih bagus atau yang sahih. Nah, kembali ke sini para jamaah. Berdasarkan beberapa keterangan tadi itu, maka ketika kita berdoa, usahakan pertama menghadap kiblat, kedua mengangkat kedua tangan, berdoa dimulai dengan puji-pujian, lalu baca sholawat, lalu berdoa dan mencari waktu yang mustajab. Sampai di sini tadi mencari waktu yang mustajab. Nah, saya ingin menceritakan yang dulu mungkin pernah saya ceritakan, yaitu peristiwa terjadi pada tahun 1975 hingga 1990. 75 itu saya baru masuk SMP saya, kelas 1. Tahun 90 sudah sarjana ya. Mungkin masih di Jakarta ikut kader ulama waktu itu. Nah, peristiwa ini dimulai dari sepasang pemuda yang ganteng dan pemudi yang cantik, soleh solihah, menikah, akhirnya punya anak, seorang perempuan. Dan tidak lama kemudian ya besar, kira-kira 4 tahun putri ini, dan bapaknya ini atau suami dari pemudi cantik ini dalam perjalanan pulang dari pekerjaan menyetir sendiri, kemudian mengalami kecelakaan, dan akhirnya sang bapak ini mengalami luka yang sangat parah, ditaksir oleh tim dokter kerusakan pada otak itu sekitar 90%, sehingga saat itu koma, tidak sadar. Nah, peristiwa ini terjadi cukup lama ya, keadaan koma ini cukup lama, tidak hanya hitungan hari, pekan, bulan, bahkan bertahun-tahun. Singkat cerita para jamaah, 5 tahun masih belum sadar, 10 tahun belum sadar, akhirnya sampai 15 tahun. Nah, diceritakan gadis yang tadi ya 4 tahun itu ditambah dengan 15 tahun, berarti usianya 19 tahun pada tahun 90 ini. Nah, pada saat itu tiba-tiba sang putri ini dapat ilham, yaitu ingin sekali untuk malam itu bisa menjaga bapaknya di rumah sakit. Ini sudah tahun yang ke-15. Bapaknya tidur dalam keadaan koma di rumah sakit. Ini kisah nyata di Saudi Arabia. Nah, para jamaah, saat itu izin pada ibunya, ini kan perempuan masalahnya kan. Ya, ibunya nggak mengizinkan, tapi karena nyereng, bahasa Jawanya nyereng, sangat sungguh-sungguh menginginkan untuk bisa menjaga bapaknya di rumah sakit itu, akhirnya sang ibu pun luluh, akhirnya mengizinkan. Saat itu sang putri ini yang kira-kira usia 19 tahun ini menjaga bapaknya atau mendampingi bapaknya di rumah sakit yang masih dalam keadaan koma itu. Nah, ceritanya malam itu habis sholat isya, sang putri ini membacakan Al-Quran sambil berniat untuk meruqyah sang bapak, meruqyah.
kan ada ungkapan Al-Isra 82 itu, wa nazlu minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Jadi Al-Qur'an itu diturunkan di antara fungsi adalah syifa, untuk bisa menyembuhkan. Itu diyakini sang putri. Nah, kemudian para jamaah malam itu membaca Al-Quran, mulai Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, sampai capek lah. Dan sang putri ini dapat anugerah Allah hafal Al-Quran 30 juz. Ketika usia-usia masih 10 tahun, hafal 30 juz. Kemudian yang lebih hebat lagi para jamaah, yang sampai sekarang saya belum dapat cerita tandingannya, si gadis ini sejak usia 7 tahun sudah terbiasa bangun malam otomatis untuk tahajud, nggak usah digogah. Mulai 7 tahun, makanya dia menghafal Quran dengan cepat juga, lalu hafal 30 juz. Nah, pada peristiwa itu 15 tahun ini, tahun 15 ini, setelah dia tadi membaca Quran, dia pun kemudian capek, tidur biasa. Tengah malam seperti biasa bangun malam, begitu ceritanya. Nah, ketika bangun malam itulah maka kemudian dia sholat tahajud. Nah, hari itu agak aneh, belum sampai selesai tahajud yang 11 rakaat yang biasa kita lakukan itu, dia sudah sangat ngantuk banget. Aneh, nggak seperti biasa, ngantuk sekali. Maka dia membiarkan ngantuknya itu dalam keadaan dia duduk. Nah, ketika itulah maka ada suara aneh, suara asing. Suara itu mengatakan, "Hei putri, kenapa kamu malah tidur? Ini kan waktu istimewa, waktu mustajab untuk berdoa. Ayo gunakan berdoa. Kamu minta apa? Minta apa? Apapun bisa dikabulkan Allah itu. Ayo cepat, minta apa? Berdiri, bangun, lanjutkan sholatnya," dan seterusnya. Kalimat seperti itulah kira-kira. Kaget dia. Ya tentu ini kan suara batin ya, suara gaib yang ditujukan pada orang tertentu. Seperti kalau kita pas lagi mendapatkan ilham itu kan yang lain tidak dengar, hanya kita aja yang dengar. Begitu terjadi pada putri ini. Dia pun kemudian tiba-tiba bergairah untuk bangun melanjutkan sholatnya, sholat tahajud, sampai kemudian selesai. Nah, setelah selesai itulah kemudian dia berdoa sesuai dengan pesan dalam mimpi tadi itu, dalam suara gaib tadi itu. Nah, dalam berdoa kita dramatisasikan ya, menghadap kiblat, ya kan? Habis sholat masih menghadap kiblat, mengangkat kedua tangan, memuji-muji Allah, ya dah, baca selawat dan sebagainya. Nah, di antara puji-pujian itu dia mengatakan, "Ya Allah, Engkau adalah Maha Kuasa atas segala-galanya. Engkau telah bisa melakukan apapun yang manusia tidak bisa. Engkau telah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Ya Allah, Engkau telah menyelamatkan Nabi Ibrahim dari kobaran api unggun. Engkau telah menyembuhkan Nabi Yakub dari mata butanya. Bahkan Engkau telah menyembuhkan Nabi Ayub yang telah sakit selama 18 tahun. Dia baru 15 tahun kan ini. Nabi Ayub lebih lama lagi, 18 tahun. Lalu dia melanjutkan, "Ya Allah, walaupun orang-orang sekitar saya ini, mungkin juga para dokter yang lain mengatakan bahwa bapakku tidak mungkin sembuh, aku masih punya keyakinan ya Allah bahwa Engkau bisa menyembuhkan bapakku. Untuk itu ya Allah, aku, keluargaku sudah sabar menunggu bapakku untuk sadar selama 15 tahun. Yang ku minta kepadamu ya Allah, sadarkan bapakku ini, sembuhkan bapakku ini ya Allah." Sambil derai air mata yang ya luar biasa. Para jamaah, pada saat itu si putri ini benar-benar ingin agar Allah menyadarkan bapaknya. Setelah doa itu kemudian dia ngantuk lagi, tertidur. Ya biasa saja, itu normal ya, ngantuk terus tertidur. Nah,
tiba-tiba terdengar suara asing lagi. Suara itu mengatakan, siapa ini? Siapa ini? Maka dia terbangun, menengok ke kanan, tidak ada orang, ke kiri tidak ada orang. Nah, kemudian dia melanjutkan tidurnya. Lagi muncul suara itu, siapa ini? Siapa ini? Ternyata para jamaah, suara itu adalah suara bapaknya yang sadar setelah 15 tahun berbaring di rumah sakit. Maka betapa bahagianya si putri ini, dia menangis sejadi-jadinya. Kalau tadi tangisan sedih, yang ini tangisan bahagia karena melihat bapaknya mulai ada kesadaran. Nah, terjadi dialog yang agak menarik, agak sedikit lucu di situ, digambarkan dalam cerita itu, ketika suara mengatakan, siapa ini? Siapa ini? Kan bapaknya. Kemudian melihat ada gadis di situ, pergi kau dari sini, kamu tidak halal bagiku, pergi sana. Siapa kau? Maka si putri mengatakan, aku putrimu Pak, aku ini putrimu. Wajar ya, waktu itu mengenalnya baru usia 4 tahun, sekarang sudah usia 19 tahun. Bisa kita bayangkan, gadis 19 tahun yang asing. Nah, bapak ini kalau orang menjaga kesucian, sehingga ketika ada gadis berada di sebelahnya tadi itu, dia marah, seakan-akan dia ini melakukan kesalahan, maka mengusir, pergi kau, pergi kau. Tapi setelah diberitahu itu putrinya, baru diam. Lalu dia, si putri ini lari ke tempat pusat informasi, menanyakan di mana dokter. Akhirnya paginya itu tim dokter datang memeriksa bapak ini, dan kemudian diakui bahwa bapaknya sudah mulai sadar. Para jamaah, kisah ini kisah nyata dan pernah disampaikan oleh, mungkin panjenengan ingat atau tahu, Ustadz Firanda Andirja ya namanya itu ya, yang lagi viral di YouTube atau di mana-mana itu. Kehadirannya juga kadang-kadang mendapatkan perlawanan dari sekelompok masyarakat yang nggak setuju dengan isi ceramahnya. Ya wajar lah, aku juga banyak tantangan ya. Nah, Ustadz Firanda itulah yang menceritakan ini, dan juga ditulis dalam semacam website yang beliau punya. Ini dikatakan ini adalah kisah nyata terjadi di Saudi Arabia. Nah, yang kita pelajari adalah, jadi kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh, maka jangan lupa mulailah dengan menghadap kiblat, mengangkat kedua tangan, dimulai dengan puji-pujian, lalu baca sholawat, baru berdoa. Doa apa yang kita inginkan. Dan nanti kita akhiri dalam doa itu dengan baca sholawat lagi, dan diakhiri dengan bacaan walhamdulillahirabbil alamin, seperti itu. Yang terakhir para jamaah, ini ada doa pada situasi dan kondisi tertentu. Ini tadi sudah kita singgung ya. Jadi pada situasi kondisi tertentu itu, misalnya pada saat perang terjadi, pada saat turun hujan, pada saat kita sedang sujud, nah itu juga peluang untuk banyak berdoa. Lah untuk sujud ini para jamaah diingatkan lagi bahwa sebagian besar orang salah paham tentang ini. Jadi pemahamannya itu doa pada saat sujud itu adalah pada saat sujud terakhir. Padahal tidak ada keterangan hadis yang menjelaskan sujud terakhir, tidak ada. Yang ada ya pada saat sujud. Aqrabu ma yakunu abdu mir rabbih fahuwa sajid. Suasana kedekatan antara hamba manusia ini dengan Allah adalah ketika sedang sujud itu. Faktsir du'a fi, maka perbanyaklah berdoa pada saat sedang sujud itu. Ini bebas waktunya. Sujud kapan saja. Kalau kita tadi subuhan, sujudnya kan 4 kali. Itu boleh pada saat sujud yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat boleh. Apalagi jadi makmum, enak saja itu makmum itu, nggak usah repot-repot.
Yang repot jadi imam. Dia harus ingat betul itu. Itu pun kadang masih keliru kan, masih lupa itu. Nah, yang dikhawatirkan mengapa kok kemudian tidak dipakai pada sujud pertama kedua, tapi kok yang terakhir dikhawatirkan ketika lagi khusyuk berdoa tadi itu lalu lupa bilangan rakaatnya, sehingga jadi ya repot semua itu sholatnya nanti. Nah, ini kalau jadi imam itu yang bikin repot semua. Kalau makmum kan gak ada masalah, ada nyetir kan. Jadi makmum itu bisa menggunakan sesuka dia, tapi tetap harus menggunakan waktu yang pas, jangan sampai melebihi yang wajar. Karena ada juga itu makmum yang saking khusyuknya tanda petik sujudnya itu lama sekali, imam akhirnya salam ke sana kiri dia baru bangkit. Nah, itu enggak etis itu ya. Enggak etis, bahkan mungkin kalau sampai setelah salam kiri juga masih belum bangun, itu bisa masalah sholatnya itu. Keturunan atau kamblasan mendekati pada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga kan ya yang sujud terus akhirnya tengah meninggal dunia. Ini adalah kondisi yang perlu kita manfaatkan juga waktu sujud terutama itu. Nah, ini yang enak itu kalau kita sholat sendirian. Tahajud tadi itu sholat sendirian. Yang biasa Nabi lakukan sholat tahajud itu sendirian, tidak berjamaah. Tapi ada teman-teman kita berjamaah. Kalau maksudnya untuk belajar tidak apa-apalah. Tapi kalau dibiasakan menjadi kurang bagus. Kenapa kurang bagus? Orang berjamaah itu kan saling menjaga, sehingga nilai kekhusyukannya berkurang. Kok belum ruku-ruku toh imam ini? Salat imam bayangkan begitu. Kata imam, kecepatan apa kelambatan ya? Begitu perasaan ketika berjamaah itu. Ya. Bagusnya ya kerjasamanya tadi itu. Tapi kalau ingin khusyuk-khusyukan itu sendirian. Tapi bisa juga ada orang tertentu ini gak jamaah, gak bisa khusyuk, gak bisa baca Quran. Mungkin juga ya. Tapi dalam keadaan normal, Nabi memberi tuntunan sholat tahajud itu sendirian tanpa berjamaah. Tapi Nabi pernah mengizinkan ada orang ngikutin dia menjadi makmum. Jadi boleh berjamaah itu boleh, tapi tidak dianjurkan. Itu yang penting kita pahami. Kemudian ketika antara adzan qomat juga baik untuk kita berdoa. Kemudian puasa, ketika kita puasa Senin, Kamis mulai pagi sampai maghrib itu bagus, terutama setelah akan menjelang berbuka ini. Ya, ini banyak sekali. Kemudian kita dianjurkan ketika berdoa itu dengan penuh keyakinan. Keyakinan bahwa Allah akan mengabulkan. Tadi kan dibacakan surat Mukmin ya. Ud'uni astajib lakum. Allah berfirman, berdoalah, nanti aku kabulkan. Ini untuk umum ini. Di hadis tadi dibatasi pada sepertiga malam terakhir. Siapa yang berdoa akan kukabulkan, yang minta akan kuberi, yang minta ampun akan kuampuni. Itu sepertiga malam terakhir. Nah, kita punya keyakinan bahwa ketika kita berdoa itu sedang berhadapan dengan yang maha kuasa, yang maha serba bisa. Harus punya keyakinan begitu. Dan kita meyakini Allah itu maha penyayang, maha pengasih, maha pemurah. Sehingga kalau kita minta pasti diberi. Harus ada keyakinan begitu. Kalau tidak, ini ingat hadis ini. An Abi Hurairah dari Abu Hurairah qala dia berkata, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ud'ullah, berdoalah kepada Allah, wa antum muqinuna bil ijabah. Dari saat berdoa itu yakin doanya akan diijabahi, dikabulkan. Wa'lamu, ketahuilah, annallaha, sesungguhnya Allah la yastajibu du'aan, tidak akan mengabulkan doa min qalbin ghafil dari hati yang lalai, yang hampa. Banyak orang berdoa dengan hampa itu. Yaitu berdoa karena tradisi. Ayo berdoa, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya kan? Yang dengan baca yang tidak pakai hati, tapi pakai lidah, pakai lisan saja. Lah ini khawatir kalau termasuk min qalbin ghafilin lahin.
dari hati yang hampa, yang tidak fokus. Ya, ini untuk kritik kepada diri kita masing-masing. Bagaimana dengan doa-doa kita selama ini? Apakah hanya sekedar formalitas, seremonial, ataukah memang hati kita berdoa saat itu? Doa yang rutin itu bisa begitu kan? Kita cenderung untuk ya asal saja gitu. Makanya perlu diingatkan, diberikan refresh, penyegaran, agar kita bisa memperbaiki rutinitas kita itu yang asalnya seakan-akan menjadi sekedar kebiasaan, menjadi sesuatu yang kita butuhkan. Yang terakhir, para jamaah, kalau berdoa jangan tergesa-gesa. Yang dimaksud tergesa-gesa itu begini, kata Nabi di sini. Yustajabu, akan dikabulkan doa liahadikum, seseorang di antara kamu, malam ya'jal, asal tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa. Yaqulu, misalnya orang yang berdoa ini mengatakan, da'autu, aku sudah berdoa, falam yustajabli, tapi belum juga dikabulkan sampai sekarang. Kalimat itu dianggap terburu-buru oleh Nabi. Kalau seperti itu tidak akan diperhatikan oleh Allah. Secara akidah para jamaah, orang ini yang mengatakan kalimat itu, yaitu aku sudah berdoa berhari-hari, berkali-kali, bahkan berminggu-minggu, kok ya juga belum dikabulkan sama sekarang. Kenapa sih Gusti Allah ini? Tidak boleh. Itu dianggap yakjal, tergesa-gesa, terburu-buru. Nah, mungkin saya bisa tambahi keterangannya. Orang yang punya ungkapan seperti itu, sebenarnya dia tidak punya keyakinan Allah itu maha bijaksana. Itu salahnya orang ini. Ya Allah, aku sudah berdoa berkali-kali, setiap malam aku tahajud, setelah itu aku puasa, 5 waktu apalah aku jalankan, kok ya engkau tidak mengabulkan doaku ya Allah? Kenapa ya Allah? Tidak boleh begitu. Orang ini meragukan kebijakan Allah. Orang ini meragukan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebaliknya harusnya kita punya keyakinan bahwa apapun yang ditetapkan Allah itulah yang terbaik. Jika kita berdoa sehari, 2 hari, 3 kali, sampai seminggu, 1 bulan, kok dikabulkan, Allah punya rencana yang baik, bukan sekarang ini saatnya dikabulkan. Seperti itu. Nah, saya tambah kisah, tapi saya perpendek saja. Kisah ini lebih hebat lagi ya. Ini kisah nyata. Kalau tadi di Saudi, ini di Pakistan. Yang menggambarkan orang ini berdoa dengan sangat sabar, sampai berapa lama dia tetap berdoa. Ya, dikisahkan seorang dokter bernama Ihsan. Jadi kalau ingat nama-nama India, nama Pakistan, cocok ini. Dr. Ihsan. Pertama kali saya membaca itu Ihsan gitu kan. Perasaan itu kan bukannya kan kita ini namanya kan Ihsan, indah, Ihsan. Ihsan, nama Pakistan. Nah, dokter ini memang seorang yang terkenal, lagi naik daun, sangat populer di negeri itu, punya keahlian di bidang kedokteran, terutama dalam pembedahan. Ya. Dan pada saat itu, hari itu dia sedang diundang untuk sebuah seminar di kota lain. Jadi misalnya Surabaya ke Jogja atau ke Malang begitu. Nah, dalam perjalanan itu dia naik pesawat. Begitu pesawat baru dimulai berjalan, tiba-tiba kru pesawat memberikan pengumuman, para penumpang yang berbahagia, mohon maaf karena ada kerusakan pada pesawat ini, maka pesawat tidak jadi dilanjutkan perjalanannya dan pesawatnya akan kembali ke airport yang tadi kita berangkat. Balik pesawat itu. Betapa marahnya dokter Ihsan ini. Yang dipikirkan dokter Ihsan adalah bagaimana dengan seminar saya nanti? Hitungan jam, mungkin 3-4 jam yang akan datang dimulai seminar dan pesawatnya diberangkatkan 1 jam perjalanan.
Akhirnya marah-marah kepada kru pesawat itu. Kemudian ada di antara kru pesawat ketika ditanya, ini kalau diperbaiki berapa lama ini? Kata Dokter Ihsan. Dijawablah, dengan kasus yang mirip seperti ini biasanya memakan waktu sekitar 16 jam. Bisa dibayangkan. Padahal dia tadi 3 atau 4 jam harus mulai ikut seminar. Ini perbaikannya sekitar 16 jam. Maka semakin marah Dokter Ihsan ini. Tapi ada orang beritahu, Pak, kalau panjenengan ingin ke kota sana bisa ditempuh dengan taksi sekitar 2 jam. Berarti kira-kira sini Malang atau mungkin sini Solo ya, kalau pakai apa namanya tol itu, begitu kira-kira ya. Nah akhirnya ada harapan Dokter Ihsan ini. Baik, terima kasih. Langsung dia keluar dari airport itu mencari taksi, naik taksi. Taksi berangkat. Baru beberapa kilometer mendung pekat. Terus akhirnya hujan lebat, dan saking lebatnya hujan itu jarak pandang ke depan sekitar 1-2 meter. Praktis taksinya pelan-pelan dan tidak tahu dia harus kemana ini. Nggak kelihatan jalan. Tanda-tanda itu nggak kelihatan semua. Ternyata setelah kurang lebih 1 jam perjalanan itu, mestinya dia harus mengarah ke kanan ke jalan raya, dia malah belok ke kiri ke jalan kecil. Dan akhirnya sampai di sebuah kampung atau desa. Hujan reda. Kaget, loh, lah kok desa? Maunya kan ke kota tadi. Wah, semakin sedih, kelihatan sudah nggak ada harapan. Tapi dia mungkin ingin memberitahu pada panitia untuk tidak bisa menjadi presenter. Maka dia datang ke rumah orang tua. Di situ ada seorang nenek, ada seorang anak kecil. Kemudian dokter ini izin untuk bisa istirahat sebentar di situ untuk sholat dan sebagainya. Kemudian tanya, apakah boleh pinjam telepon? Nah, saat itu mungkin nggak seperti sekarang. Peristiwa sudah agak lama kejadiannya rupanya. Kalau sekarang kan tinggal pakai HP aja ya. Ini enggak, dia nanya apakah ada atau bisa pinjam nomor telepon. Dijawab enggak punya telepon. Orang desa ini. Akhirnya sesudah pasrah. Dan yang menarik, si nenek ini baik sekali, ngerti hujan-hujan, perjalanan mungkin kelaparan ya, walaupun orang kaya-kaya apa, maka si nenek ini tahu dibikinkan kayak teh hangat atau semacam kopi begitu seadanya, lalu dibikinkan kayak pisang goreng untuk suguhan. Wah, itu senangnya bukan main. Yang menjadi perhatian dari dokter ini adalah begitu baiknya orang ini. Oh, nggak kenal kok seperti itu cara penyambutannya. Nah, itu yang kesan yang menarik dari dokter Ihsan itu. Akhirnya si Nana ini mempersilahkan, monggo dinikmati, silakan istirahat, saya tak sholat dulu. Nenek ini sholat. Bayangkan rumah itu tidak besar, sehingga ketika ruang tamu dipakai oleh dokter Ihsan dan supir tadi itu, dan nenek sholat, bisa melihat nenek sholat itu di mana. Saking ya kecilnya rumah itu. Nah, yang jadi perhatian dokter Ihsan adalah ketika nenek ini sholat, berdoa, setelah satu berdoa dengan sungguh-sungguh sekali dan agak lama. Lalu penasaran dokter Ihsan ini, cek suwene oleh dongo apa iku? Ya, akhirnya selesailah nenek berdoa, kemudian mendatangi tamu tadi, laki-laki mempersilakan lagi, monggo dilanjutkan minumnya dan sebagainya. Kemudian duduk bercengkerama 3 orang itu. Si dokter Ihsan bertanya, Nek, aku tadi melihat panjenengan ketika habis sholat kok berdoa dengan doa yang sepertinya kok sungguh-sungguh. Doa apa itu, Nek? Kemudian nenek ini mengatakan, coba lihat di tempat saya sholat tadi itu ada seorang anak kecil sedang sakit. Dia ini sudah tidak punya bapak, tidak punya ibu. Saya sendiri yang menjaganya. Dan ya sudah, saya pernah bawa ke, kalau di desa itu apa namanya ya, semacam puskesmas atau dan sebagainya lah ya. Tidak bisa juga. Sakit apa, Nek? Sakitnya begini dijelaskan. Kemudian nenek mengatakan, ya sebenarnya saya inginlah membawa
cucu saya ini ke dokter yang benar-benar ahli, tapi saya tidak mungkin bisa ke sana karena tidak punya uang dan sebagainya. Kemudian dokter saya bertanya, kalau boleh tahu, Nek, mau dibawa ke dokter mana? Atau dokter siapa namanya? Coba saya ingat-ingat dulu siapa namanya ya. Diingat-ingat pernah diberitahu orang. Oh iya dok, oh iya pak. Orang itu, dokter itu katanya namanya dokter Ihsan. Begitu mendengar jawaban Ihsan, langsung dokter sini menangis. Menangis sejadi-jadinya. Keras sekali. Sungguh-sungguh atau apa ya menggambarkannya. Kalau mengatakan, nah, karena doa nenek itu pesawat yang saya tumpangi rusak, taksi yang saya tumpangi tersesat, hujan lebat karena doa nenek itu. Penasaran, apa maksudnya kata nenek ini? Nek, doa yang nenek ungkapkan tadi itu udah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin penasaran nenek itu. Apa maksudnya Tuhan? Akulah dokter Ihsan itu. Setelah itu kemudian nenek ya senang sekali. Kemudian si dokter ini memeriksa dan tentu saja tidak cukup di situ diperiksanya, dan kemudian dibawa ke kota oleh dokter Ihsan ini, mumpung ada taksi dan sebagainya, langsung dibawa ke rumah sakit dan kemudian ditindaklanjuti. Akhirnya ya mendapatkan kesembuhan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang kita catat di sini adalah nenek tadi berdoa tanpa bosan. Setiap hari berdoa, ya Allah, kumohon kepadamu, tolonglah cucuku ini. Ya sudah itu. Terus itu doanya diulang-ulang setiap hari, mungkin berbulan-bulan. Nah, itulah maksudnya kata Nabi tadi, kalau berdoa jangan terburu-buru. Nenek ini tetap walaupun belum ada gambaran sama sekali, menurut akal umum tidak mungkin orang desa kok ketemu dokter Ihsan, nggak mungkin. Hanya orang-orang yang kaya yang bisa menemui dokter Ihsan, dan mahal tentunya ini kelasnya sudah nasional. Nah, tetapi rupanya Allah menjanjikan apabila hambaku berdoa dengan sungguh-sungguh akan kukabulkan. Itulah kira-kira ceritanya. Para jamaah, itulah yang bisa disajikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan menginspirasi paling tidak untuk kita semua untuk tetap senang berdoa setiap habis 5 waktu, kapan saja, terutama di tengah malam habis sholat tahajud menjelang subuh, tetaplah berdoa karena itu adalah waktu yang sangat mustajab. Sebelum saya tutup, kalau ada yang bertanya dipersilakan. Tidak ada, sudah jam 7:10 ya. Baiklah, terima kasih atas kebersamaannya. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memperhatikan kehidupan kita, menuntun kehidupan kita agar kita tetap bisa beramal soleh dalam keadaan apapun, dan semoga kita bisa berdoa dengan sungguh-sungguh sehingga apa yang kita minta dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Kita akhiri dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh